Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk ke materi yang sangat seru dan aplikatif, yaitu aplikasi trigonometri. Nah, mungkin kalian berpikir trigonometri hanya soal angka di buku, tetapi hari ini kita akan buktikan bahwa trigonometri adalah kunci untuk menyelesaikan masalah nyata di dunia kerja. Nah, sebelum kita mulai, yuk perhatikan apa yang akan kita capai pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu adalah identifikasi. Itu belajar memilih informasi penting dari masalah di lapangan. Kemudian yang kedua yaitu model dan ilustrasi, yang dimana mengubah eh, cerita nyata menjadi bentuk segitiga. Kemudian yang ketiga yaitu solusi dan kesimpulan, di mana kita akan menentukan rasio yang tepat untuk mendapatkan jawaban yang akurat. Nah, kemudian next. Nah, coba bayangkan kalian adalah seorang nahkoda atau nahkoda kapal atau pilot. Bagaimana kalian tahu posisi kalian di tengah laut atau udara agar tetap aman? Nah, trigonometri adalah alat ukur utamanya. Nah, kenapa anak SMK harus tahu ini? Karena di dunia kerja ini nantinya baik di teknik sipil, perkapalan atau kedirgantaraan, kalian akan sering menggunakan konsep ini. Nah, mari kita lihat di mana saja trigonometri digunakan. Nah, yang pertama yaitu konstruksi, yang dimana kita menghitung kemiringan atap agar airnya itu mengalir dengan sempurna. Kemudian yang kedua itu untuk survei lahan. Itu merupakan alat ukur yang digunakan surveyor sebenarnya menghitung kontur tanah menggunakan trigonometri. Kemudian bahkan di astronomi juga ilmuwan bisa mengukur jarak bumi ke benda langit hanya dari jarak di bumi yang dimana. Nah, dari ketiga kegunaannya ini sangat keren, bukan? Nah, kemudian next ada pun mengenai perbedaan dua istilah, yaitu sudut elevasi vs depresi. Nah, coba sekarang mari kita bedakan uh, kedua istilah ini, yang mana perlu kita ingat kuncinya itu ada pada garis horizontal mata kita. Nah, jika kalian melihat puncak gedung dari bawah, hmm, itu namanya sudut elevasi, yaitu kan kita dari bawah melihat ke atas. Nah, itu disebut dengan sudut elevasi. Begitupun sebaliknya, jika seorang pilot melihat landasan pacu dari pesawat, itu namanya sudut depresi, karena dia itu melihat dari atas ke bawah. Nah, ini dia yang di bawah. Kemudian, next, adapun tahapan kita dalam memecahkan suatu masalah. Nah, agar kalian tidak bingung mengerjakan soal, ikuti 4 langkah ini. Yang pertama itu adalah pahami, yaitu tulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Tentukan informasi yang diberikan dan apa yang ditanyakan. Kemudian yang kedua itu ada strategi. Nah, yang dimana strategi ini adalah pilihlah rasio mana yang cocok digunakan seperti sin, cos, atau tan, dan buat variabelnya. Kemudian yang ketiga itu adalah selesaikan, yang dimana gunakan operasi aljabar. Kemudian yang keempat yaitu tafsirkan, itu apakah jawabannya itu masuk akal dengan kondisi di lapangan. Nah, yang dimana kita di sini bisa periksa kelayaan dan buat kesimpulannya. Kemudian berikutnya ada pun contoh studi kasus yang pertama, yaitu mari kita perhatikan, kita lihat pengukuran pohon. Nah, kita ketahui di sini jaraknya yaitu pengamat 9 meter, kemudian sudut elevasinya 60 derajat, dan tinggi mata itu 2 meter. Nah, yang dimana di sini eh, kita menggunakan rumus tan, yang dimana tan itu sama dengan depan per samping. Nah, kita ketahui bahwa eh, tan 60 derajat ini sama dengan akar 3, jadinya sama dengan 9 dikali akar 3 ditambah 2 dan mendapatkan hasilnya itu tinggi pohonnya itu sekitar 17,59. Nah, tanpa perlu memanjat, kita sudah tahu tingginya. Kemudian ada pun studi kasus yang kedua yaitu Menara Eiffel. Nah, di mana contoh lainnya seperti ini, Menara Eiffel ini, mengapa surveyor itu sering memilih tangan? Karena dalam praktiknya pengukuran jarak horizontal di tanah itu jauh lebih mudah dan presisi daripada pengukuran jarak miring ke uh, puncak menara. Kemudian uh, next, selanjutnya itu ada pun strategi pemilihan rasio. Nah, yang dimana
Ini merupakan tabel ini penting dan dapat dicatat, dan dihafal sebagai jembatan ke lainnya. Kita harus mengingat seperti pertemuan sebelumnya itu seperti, eee, demi, sami, desa. Di sini tan itu yaitu desa, kemudian kos itu sami, dan sini itu demi. Nah, di sini perlu kita, hafalkan semi demi, sami, desa karena tidak karena kalau kalian sudah hafal ini, kalian tidak akan pernah salah pilih rumus nanti. Kemudian next, baik, terima kasih atas perhatian kalian, tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.